Om Swastiastu, teman-teman sedharma dan se-Indonesia. Saya harap dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Seperti yang telah kita ketahui bersama, setahun sudah bumi pertiwi ini dirundung musibah COVID-19. Banyak sekali teman-teman, juga saudara-saudara kita yang jatuh sakit, bahkan meregang nyawa dan akhirnya berpulang ke rumah Tuhan. COVID-19 membawa banyak sekali kesedihan, keresahan, kemarahan yang akhirnya membuat kita semua menjadi patah asa. Tak cukup hanya sakit, COVID-19 bahkan juga membuat kita kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, membuat kita bahkan merasa berat untuk makan hari ini. Teman-teman, di balik itu semua, kita harus tetap mengingat ajaran yang selalu diajarkan pada kita, bahwa seberapapun besarnya keburukan yang datang, maka sebesar itu pula kebaikan yang akan kita terima. Rua binede, begitulah istilahnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak mungkin mengirimkan masalah ini tanpa adanya tujuan atau alasan yang akan diberikan pada kita. Kita harus bisa memaknai keadaan ini dengan baik dan mencoba untuk melihat keadaan ini dari perspektif yang lebih positif. Secara sadar ataupun tidak, kita jadi lebih sering berdoa kepada Tuhan, memohon agar keadaan ini menjadi lebih baik dan agar kita selalu diberkati kesehatan. Dan jika kita mau mengerti hal tersebut sebenarnya merupakan hal yang positif. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita jadi lebih didekatkan kepada Tuhan. Kita jadi lebih rajin sembahyang dan juga lebih sering berpasrah kepada Tuhan dan tetap berusaha. Lalu secara sadar atau tidak, kita juga lebih sering memperhatikan lingkungan kita. Yang awalnya cuek, sibuk dengan pekerjaannya, sekarang akhirnya dipaksa untuk diam di rumah. Akhirnya secara tidak langsung dia harus memperhatikan lingkungannya, membersihkan tempat tinggalnya, merawat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu kita juga bisa melihat banyak sekali teman-teman yang mulai memelihara ikan hias atau mulai merawat berbagai tanaman hias untuk membuat pikiran mereka terasa lebih segar dari seluruh kepenatan yang sudah menekan mereka selama ini. Dan jika kita, kembali lagi, jika kita bisa melihatnya secara positif, bukan negatif, kita bisa melihat bahwa ternyata kita sekarang lebih menyatu dengan lingkungan. Kita merawat mereka, kita merangkul mereka, menjadikan mereka bagian yang penting dari hidup kita. Walaupun sebenarnya kita terpaksa karena keadaan menekan kita untuk selalu berada di rumah. Tapi poin positifnya adalah kita jadi lebih memperhatikan lingkungan kita. Dan hal itu patut untuk disyukuri. Namun masalahnya adalah kadang karena tekanan yang begitu berat ini, kita jadi lupa memaknai waktu ini dengan baik. Kita lebih sibuk dengan ketakutan kita lebih sibuk dengan rasa frustasi yang kita rasakan. Padahal sebenarnya kita sudah diberikan kesempatan agar bisa lebih sering saling bertatap muka, bercengkrama dengan anggota keluarga yang mungkin sebelumnya sangat jarang kita temui. Dan saya harap teman-teman bisa bersyukur akan hal ini. Karena kita telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul dengan keluarga yang kita sayangi. Lalu hal lain yang mungkin tidak kita sadari adalah munculnya rasa kebersamaan yang timbul akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Contohnya adalah muncul orang-orang yang mau berbesar hati untuk membagikan rezeki mereka kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Mungkin sebagian orang merasa ketakutan, mereka lebih memilih untuk menyimpan rezeki mereka untuk diri mereka sendiri di masa yang sulit ini. Tapi sebagian orang lainnya ternyata memiliki kesadaran untuk lebih bersyukur dan
indahnya adalah banyak orang yang terinspirasi dan mau ikut untuk berbagi kepada orang-orang, kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Hal baik lainnya yang muncul dari pandemi COVID-19 ini adalah rasa kepedulian kita yang semakin meninggi. Kenapa saya sebut meninggi? Mungkin yang awalnya tidak pernah menyapa dengan keluarga atau tetangga, sekarang setidaknya kita peduli untuk sekedar menelpon mereka atau melakukan video call untuk memastikan apakah mereka baik-baik saja. Orang-orang mulai melakukan donasi. Kita juga bisa menyumbangkan donasi kita melalui lembaga atau yayasan yang sekiranya akan menyalurkan sumbangan tersebut ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Tapi ada juga cara yang lebih mudah dan praktis atau aman dikatakan. Salah satunya kita bisa melakukan donasi melalui Badan Dharma Dana Nasional yang bisa kita akses melalui website dharmadana.id. Jadi Badan Dharma Dana Nasional ini atau yang disingkat dengan BDDN adalah perpanjangan tangan dari kita semua untuk menyampaikan donasi-donasi kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Yang terpenting dari sebuah donasi adalah keikhlasan dan juga kemampuan kita. Kenapa kemampuan itu penting? Karena agar donasi tersebut tidak memberatkan diri kita yang akhirnya membuat kita jatuhnya tidak ikhlas. Maka di sini besar atau kecilnya donasi itu sebenarnya bukan masalah, tapi yang terpenting adalah niat kita untuk melakukan donasi tersebut, apakah tulus ataukah tidak. Baik, jadi kembali lagi teman-teman semuanya, di balik peliknya masalah pandemi COVID-19 ini, mari kita lebih bersyukur dan melihat semuanya dari sisi yang lebih positif. Masalah akan selalu ada, tapi itu bukanlah alasan untuk kita berhenti untuk berdoa dan juga berjuang. Semoga kita selalu berbahagia. Om Santi 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 Om.